Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Syafaat yang merupakan bantuan permohonan maaf tersebut akan diberikan pada 7 golongan. Syafaat adalah perantara yang dilakukan untuk memperoleh permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat sendiri akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Salah satunya pemimpin yang adil. 7 golongan ini tercantum dalam sejumlah kitab hadis sahih dan turut disebutkan dalam Toharo Al-Qulub wa Al-Qudu li Alam Al-Guyub karya Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini. Dan inilah 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pertama adalah seorang pemimpin yang berperilaku adil. Adapun maksud pemimpin adalah mampu memimpin dirinya sendiri. Kemudian nantinya setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Yang kedua, seseorang yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan senantiasa memakmurkan masjid. Sebagai muslim harus erat hubungannya dengan masjid. Maka dari itu, orang yang selalu erat dengan masjid akan menjadi orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Yang ketiga, 2 orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang berkumpul maupun berpisah itu semua karena Allah, lalu menjalin keakraban satu sama lain murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lain seperti jabatan, kekayaan, dan keuntungan duniawi lainnya, maka Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat pada orang-orang tersebut. Yang keempat, lelaki yang diajak berzina oleh wanita namun menolaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak adalah seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita lalu menolaknya karena takut atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut termasuk orang yang bermoral dan memiliki akhlak yang baik. Yang kelima, mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hal yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yakni mendata orang-orang yang membutuhkan makanan dan dia meninggalkan makanan tersebut di depan pintu pada malam hari merupakan perilaku bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Umat muslim bisa mencontoh hal tersebut agar ketika bersedekah memiliki hati yang ikhlas. Jangan sampai tangan kiri orang lain kita mengetahui apa yang kita sedekahkan. Orang yang seperti itu kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian lalu mengalir air matanya. Umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian ia lalu meneteskan air matanya sebab ia yakin bahwasanya tempat sandaran yang paling utama manusia adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala banyak godaan yang dihadapi,
namun seorang pemuda lebih memilih tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 7 golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu dari golongan umat yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.